wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intana Putri Mezira dengan NIM KHGC 19018. Di sini saya akan menjelaskan dan memenuhi tugas mata kuliah farmakologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cotrimoxazole. Apa itu cotrimoxazole? Cotrimoxazole adalah obat antibiotik untuk mengatasi penyakit infeksi bakteri seperti bronkitis, otitis media, dan infeksi saluran kemih. Cotrimoxazole merupakan kombinasi dari suplametazole dan timetropin karena sifat sinergistiknya dengan perbandingan 5/1. Obat ini termasuk ke dalam golongan antiinflamasi non-steroid yang memiliki resiko kernicterus. Jadi lebih baik dihindarkan dari pemakaian pada ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi berusia kurang dari 6 minggu. Kenapa? Karena cotrimoxazole dapat terserap ke dalam ASI bila ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter kecuali untuk pengobatan pneumonia. Kemudian cotrimoxazole ini bisa digunakan untuk mencegah sekaligus menangani beberapa jenis infeksi akibat bakteri, terutama bagi mereka yang mengalami gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Tapi perlu diingat bahwa cotrimoxazole tidak dapat menyembuhkan penyakit akibat infeksi virus seperti pilek dan flu. Jadi hanya bisa menangani beberapa jenis infeksi saja akibat bakteri. Apa itu? Yaitu infeksi paru-paru seperti pneumonia, infeksi ginjal dan infeksi saluran kemih, infeksi pada pencernaan, infeksi kulit dan kelamin. Yang terakhir adalah infeksi telinga. Jadi obat ini bukan untuk menyembuhkan virus seperti flu atau pilek, tetapi antibiotik ini untuk menyembuhkan infeksi akibat bakteri. Kemudian cotrimoxazole bekerja dengan cara membunuh bakteri penyebab infeksi. Obat ini juga dapat digunakan untuk menangani dan mencegah terjadinya pneumocystis carinii pneumonia atau PCP, terutama pada pasien dengan daya tubuh lemah seperti penderita HIV atau AIDS. Efek farmakologinya itu mekanisme aksi dari cotrimoxazole yaitu menghalangi 2 langkah berturut-turut dalam biosintesis asam nukleat dan protein penting bagi banyak bakteri. Jadi timetropin menghambat reduktasi dihidrofolat sehingga menghalangi produksi asam tetrahidrofolik dari asam dihidrofolik, sedangkan suplamethoxazole menghambat sintesis bakteri asam dihidrofolik dengan bersaing dengan asam para amino benzoik. Jadi timetropin itu menghambat reduktasi dihidrofolat. Kalau suplametazole itu menghambat sintesis bakteri asam dihidrofolik. Jadi mekanisme aksi dari cotrimoxazole itu menghalangi 2 langkah berturut-turut dalam biosintesis asam nukleat dan protein penting bagi banyak bakteri.
gitu. Sedangkan dosis clotrimazole yang diberikan oleh dokter tergantung pada tujuan dan usia. Tujuannya adalah untuk menangani bronkitis kronis, eksaserbasi akut, otitis media, infeksi saluran kemih. Tiap dosis itu tiap usia berbeda-beda. Ada yang terdapat dari dewasa, anak usia 25 sampai bulan itu dosisnya berbeda dengan anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Berbeda juga dengan anak usia 6 sampai 11 tahun. Mereka itu dosisnya berbeda-beda. Jadi, kita tidak boleh memakan atau mengonsumsi obat ini dengan sembarangan, digunakan sembarangan. Jadi harus diperhatikan mengonsumsi clotrimazole-nya. Kemudian ada efek sampingnya. Ada beberapa efek samping dari obat ini. Setelah mengonsumsi ini itu clotrimazole akan menimbulkan efek sampingnya. Di antaranya buang angin terus-menerus, sakit kepala, mual dan muntah, merasa gugup, gangguan tidur, sulit nafsu makan turun. Jadi setelah mengonsumsi obat ini pasti akan menimbulkan efek di antara tersebut. Terus obat ini juga dapat menimbulkan efek samping yang lebih serius seperti BAB hitam, urin berwarna gelap, muntah darah, nyeri dada, lemas dan tidak enak badan, sakit kepala yang terasa semakin berat, sakit tenggorokan, sariawan, bau mulut, hiperkalemia, penyakit kuning, nyeri otot atau nyeri sendi. Jadi jika obat ini mengenai efek samping yang lebih bahaya yaitu seperti efek samping yang ada di sini, BAB hitam dan lain-lainnya. Jadi kita harus obat ini tuh harus dikonsumsi menurut dosisnya dan harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Merek yang suka didagang, merek dagang clotrimazole itu di apotek-apotek itu seperti Bactrizol, Etamozul, Etratim, Pasitrim, Upasip, Liporima, Nopatrim, Primafon, Onectrim, Ratrim, Sanprima, Zetatrim. Itu tuh merek dagang nama selain clotrimazole. Jadi golongannya itu obat resep. Jadi jika diresepkan oleh dokter, nama selain clotrimazole itu cotrimoxazole itu seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian manfaatnya itu mengatasi akibat penyakit infeksi bakteri ya, bukan menangani atau mengobati virus. Kemudian selain itu clotrimazole juga bisa menyebabkan terjadinya anemia aplastik, sindrom Stevens-Johnson, toksis epidermal, nekrolis, hiponatremia atau diare yang berkaitan dengan infeksi Clostridium difficile. Jadi kita harus berhati-hati setiap mengonsumsi. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.